Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Eki sejak kita ngobrol terakhir kali? Alhamdulillah baik. Suaranya. Ya, Nah, eh, apa ada yang masih terpikir atau terasa setelah wawancara kita yang pertama? Mungkin ada yang mau kamu tambahkan? tidak ada Jis. Tidak ada ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut, apakah kamu merasa cukup nyaman hari ini untuk kita cerita? Kalau ada yang ingin dilewati, bisa kita lewati. Nyaman banget. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang mau saya gali terkait dengan hasil wawancara kita yang pertama. Kalau misal Eki ingat-ingat lagi pas kecil sebelum semua itu yang pernah kita bahas itu terjadi, bagaimana suasana rumahnya Eki secara umum? Sekarang, Sebelum semuanya itu terjadi. kalau sebelum terjadi suasana rumahku itu harmonis sekali, bisa dibilang semua kegiatan keluarga itu dilakukan seperti makan saya itu 3 kali sehari tuh bareng-bareng terus setiap malam itu pasti kumpul di depan TV, terus kayak aktivitas biasanya kalau pagi diantar pergi sekolah, baru mamaku juga kalau mengantar pergi sekolah itu ditungguin sampai pulang karena kan sebelum kejadian itu masih sama tinggal. Oke. Nah, tapi orang tuamu sendiri bagaimana kalau sama-sama? Ada yang ingat momen-momennya? Kalau orang tua aku waktu sama-sama ada sih bahagia kayak bagaimana nih kalau setiap pagi tuh bapakku dibikinkan teh, karena kan bapakku udah minum kopi, bikinkan teh, terus baku saling pilih-pilih. Tapi pernah lihat juga bertengkar yang sampai menangis si mamaku, pernah aku lihat itu. Gimana perasaanmu pas bertengkar orang tuamu? Perasaanku di situ takut. Kenapa kak takut? Karena kan belum masih kecil kak, baru tidak pernah kali orang bertengkar, apalagi kalau di lingkungannya keluarga aku tidak pernah kak lihat orang di rumah aku bertengkar, apalagi mamaku sama bapakku itu pertama kalinya kak lihat bertengkar. Apakah penyebabnya karena berselingkuh gitu? Kalau di situ belum kurang tahu ya, karena di situ umurku jujur masih TK kayaknya, TK atau belum kayaknya masih TK deh. Tapi pernah kamu ingat momen orang kamu bertengkar karena masalah perselingkuhan itu? Pernah, yang waktu ada kemarin ku cerita yang awal tinggal kak di Toraja. Kan awal tinggal di Toraja itu tinggal kak di Hotel Said karena bapakku kerja di situ masih harmonis sih, tapi karena berarti bapakku kerja di hotel, dia kerja di bandara di sini Makassar, jadi dia ke bandara kiara cerita yang tinggal di rumah yang tempatku tinggal sama bapakku itu ada beberapa bulan. Nah di situ mamaku tetap di Toraja tapi tidak di hotel nih, dia di tempat kerjanya di kafe. Terus di situ kan bapakku tuh bisa bilang pulang dalam 1 minggu tuh 1 kali, 2 kali pulang dalam 1 minggu. Nah kalau pulang itu pun kalau pulang tak sebentar sekali, nggak pernah, karena ini mamaku mungkin barusan ditinggal lama, jadi marah sih, bilang kenapa lama, kayak kenapa jarang pulang, baru sekali pulang tak sebentar Ji. Nah itu yang pertama kali kak lihat marah. Setelahnya itu yang buat marah setelahnya enggak sama tinggal. Setelah yang perkelahian itu tidak sama tinggal? Enggak sama memang tinggal. Setelahnya dari yang aku bilang pindah kerja, yang berhenti di hotel ke bandara itu enggak sama tinggal karena bapakku kan pulang balik. Maksudnya mamamu sama bapakmu sama kerja di hotel? Tidak, mamaku itu tidak kerja pas bapakku kerja di hotel, mamaku itu ibu rumah tangga. Tapi setelahnya bapakku kerja di bandara, aku mulai kerja yang di kafe karena bapakku suruh kerja di kafe. Nah, oke. Jadi itu ya. Nah, waktu itu kamu merasa keluargamu normal atau sudah ada sesuatu yang terasa berbeda? Kalau saya pasnya setelahnya bapakku pindah kerja di situ kurasa kayak beda nih, karena keseharian yang kulakukan sebelum itu enggak seperti itu, karena yang kemarinnya
makan 3 kali sehari itu sama-sama menjadi tidak. Mamaku juga kalau mau makan kalau tidak. Terus yang diantar jemput juga tidak. Terus sekarang pasnya pindah itu dititip di PT-PT. Dititip di PT-PT kalau pagi, terus begitu ya kalau pulang tunggu tuh PT-PT kayak sudah minum ditanya bilang ambil kak kalau jam begini. Terus apa nih? Dia beda lah kebiasaan yang sebelum sama sesudahnya pindah ke bapak. Jadi bagaimana itu pas pertama kali merasa ada yang tidak beres? Apa yang membuat kamu ada sesuatu yang buat kak kayak merasa tidak beres itu? Yang itu nih pasnya kenapa bapak kan pas awal-awal pindah kerja itu masih rutin gitu pulang, tapi kayak sekitar 1-2 bulan setelahnya itu jarang sekali, bahkan dalam 1 minggu itu pernah tidak pulang. Nah pas seharusnya itu jadwalnya pulang tapi tidak pulang nih. Itu di situ memang aku ya mungkin curiga atau bagaimana, tapi kalau kulihat gerak-geriknya curiga ya, karena kayak menelpon terus, baru tanya bilang bagaimana ini gitu. Nah, waktu kamu memilih untuk tidak berbicara dengan ayah waktu itu toh, karena kamu pernah bercerita, apa yang sebenarnya kamu rasakan di dalam sana? Adakah marah, sedih atau Sebenarnya waktu putuskan untuk tidak bicara sama, sebenarnya itu kayak sedih sekali, kayak mau sekali kak bicara, cuman kayak kalau bicara kak sama bilang masih mau kak maafkan gitu, kayak maafkan jadi memang sekarang tapi dulu enggak. Kayak gimana nih kalau bicara kak sama dia kayak enggak, kayak tidak mau kak kasih dengarkan suaraku untuk dia. Itu saja. Kalau yang pas pindah maka tinggal sama nenekku, kalau ada datang itu saya pergi ya bilang katanya bilang tidak mau ketemu. ada enggak momen yang paling berat selama periode itu? Ada yang waktu Kutoki bilang mami pisah orang tuaku gara-gara itu. Nah di situ juga ada cerita yang bilang kalau mamaku di sana di Toraja kan sama mamaku sama nenekku. Mamaku di sana bede julid Nenek mamaku julid. Dan ada cerita bilang cerita keluarga ini, yang cerita dari keluarga bapakku. Bilang mamaku ini jual diri. Tapi saya tidak percaya. Tapi pernah mamaku datang waktu pengurusan untuk perceraian, datangnya sama laki-laki. Nah di situ saya kan masih kesuka ini kapan. Tapi kalau dari kesaksiannya mamaku pernah bilang bersumpah atas nama Tuhan tidak pernah. Itu memang dari keluarga bapakku kayak mau kasih pisah memang mamaku sama bapakku. Keluarga bapak. Itu momen yang paling berat untuk kamu. Berat karena aku tahu bilang mau pisah orang tuaku karena bapakku begitu, baru ada lagi cerita bilang mamaku juga begitu. Tapi momen yang sampai sekarang, berarti itu momen, apakah itu momen masih teringat sampai sekarang? Kalau itu pasti teringat sampai sekarang, makanya kenapa sampai sekarang masih itu hatiku masih tidak bisa terima suaminya mamaku yang sekarang, karena kurasa kayak tidak cocok. Kenapa harus mama kerja di situ tempat, kan itu tempat sebenarnya itu tempat tidak bagus, karena aku dibilang kafe tuh tempatnya orang. Terus kenapa juga kayak tidak suka karena bapakku yang awalnya suruh mamaku kerja di situ, bapakku yang ambilkan. Terus sebenarnya bapakku bilang pekerjaan haram aku segala macam, lepas makan kan anak-anaknya, padahal awalnya dia sih yang kasihkan, yang suruh. Makanya kayak begitu. Nah, berapa lama kira-kira kamu mendiamkan ayahmu? Kalau ku diamkan bapakku itu darinya ndak pernah datang. Ada tuh kemarin ku bilang yang diwajibkan seharusnya dia itu 1 bulan sekali kasih kak nafkah dan harus ketemu saya secara langsung. Setelahnya ada jika mungkin 4 bulan itu ndak lakukan, setelahnya itu ndak pernah, jarang sekali mau berkomunikasi sampai sekarang. Bahkan dalam 1 tahun itu
bisa terhitung jari, kayak misal 2 atau 3 kali kak berkomunikasi. Bertahun. Ketemu pun begitu, bahkan dalam 1 tahun pernah kan ketemu. Ada mungkin yang waktu kok zaman SMP mau ke SMA kelas 3 lah, SMP sampai kelas 2 SMA itu enggak ketemu kak. Oke. Nah, kamu kan sebelumnya menyebutkan ya bahwa ada pengalaman dengan mantan yang cukup ini. Kalau kamu mau cerita, bisa sedikit ceritakan apa yang terjadi? Pengalaman itu pengalamanku kemarin sama yang baru-baru ini, karena yang dia lakukan ke saya itu sama yang melakukan bapakku ke mamaku. Kayak mau dibilang selingkuh tidak, karena saya yang jadi selingkuhan. Makanya di situ kurasa kayak tidak aku terima kenapa saya yang dijadikan selingkuhan, tanpa aku tahu bilang ternyata saya yang menjadikan itu. Dari kamu nggak tahu ya bahwa Enggak aku tahunya waktu ini ada temannya ini laki-laki, tanya kak, bilang ternyata sama kok itu, terus nanti sama bilang iya ada anunya itu, ini namanya, terus kasih bicara kak sama perempuan bilang udah 3 tahun dulu sama. Nah saya kan kaget kak, karena kami memang pernah kak sebelumnya sama, tapi putus kami balik lagi, terus balik aku kan ternyata ada kale itunya, tapi nggak dimulai kak. Aku tuh ada temannya, baru temannya kasih bicara ke sini perempuan, terus ini perempuan bilang kak. Tapi istilahnya bisa disebut kamu bisa selingkuhi ya seperti itu meskipun. Tapi nggak aku tahu. Iya. Nah waktu kamu tuh bilang mantan mau berselingkuh, apa yang pertama kali kamu rasakan? Rasa nggak aku terima lah, karena sebelumnya kalau komunikasi ke sama itu selalu kak bilang memang saya itu paling benci yang namanya begitu, karena kalau saya itu ceritaku tentang orang tuaku yang pernah begitu sudah semua aku tanya ke dia, makanya aku bilang kalau sampai kesini aku tahu aja nah bagaimana, karena tidak aku sekali yang namanya begitu, karena orang tua kalau kan begitu, makanya tidak mau kak sampai terjadi di saya. Nah pas itu dilakukan, makanya kita tanya kenapa pas begitu, karena dia bilang begini sampai yang pergi ke psikolog kemarin sama yang bilang kak sama psikolognya hampir kak di malam sebelum pergi itu hampir kak itu, karena aku tahu pas itu malam begini Kamu pernah self harm? Sering pas sama ini. Karena mantan itu atau karena terkait juga dengan ayahmu? Kalau terkait dengan ayahku enggak pernah, cuman karena kalau terkait dengan ini pernah, karena aku tahu bilang ternyata sebegitu lah. Nah tapi terkait dengan perselingkuhan pacarmu ya, mantanmu dulu, kalau yang merasakan itu apakah kamu langsung kaitkan dengan ayahmu? Pasti nih, karena aku bilang sama juga, ternyata aku kira beda, aku bilang enggak begitu juga, ternyata begitu. Kok baru kan aku ceritakan intinya semua dari awal itu aku ceritakan ke dia, bilang begini aku begini kenapa aku sering kamu tak begini ya, terus ternyata kau lakukan juga. Oke. Kan kamu kemarin mention bahwa bilang tuh lebih parah dari ayahku kelakuannya tuh. Iya lebih parah memang, karena sampai karena bilangin nonton. Maksudnya boleh diceritakan lebih parah dalam hal apa? Kayak dalam kata-katanya sih, kalau bapakku kan dia orangnya kayak tidak disangka yang bakalan melakukan itu, karena dia orangnya kayak alim sekali, bukan menuntut kayak alim benar, tapi kayak agama sekali, baru kalau bicara itu spoken sekali, kayak kalau bicara anak cantikku, anak baru kalau sama juga keluarga aku begitu, sampai keluarga aku dari keluarga dalam aku masih sih kalau ini bapakku tidak bakalan begitu orangnya, karena itu kayak jadi apa mau tanyakan, nah iya kan, iya itu bunda tidak pernah mengira nggak seperti yang ini lagi, makanya aku bilang lebih parah. Kenapa yang lebih mengatakan? Karena ini bilangnya nak ke kakak bilangnya misalnya bilang pergi aja ada pas pulang kampung kak, mau jika pergi bersihkan rumahnya mama aku, nah kapan dijual gitu. Itu mantan mau bilang begitu? Iya, nah bilang kayak
semua kok jadi tontonan orang buat kau bilang jika berarti kan sampai kalau pergi tak begini yang awal magang kemarin mau notice kayak itu magang setiap pagi mau nangis tapi menangis terus kayak itu yang kutemani selalu yang telepon kan terus 24 jam itu yang larang gak kasih makan telepon mau dibilang obsesif tapi nggak aku tahu deh ini nah kayak kalau mati teleponku aku mati telepon Tapi kalau dari hasil wawancara aku kemarin dengan Safira tuh, dia mengatakan ada kata-kata seperti ini. Eki sudah kita sudah susah-susah jaga diri, tapi dia ternyata di sana begitu-begitu. Apa maksudnya begitu-begitu? ini Bukan si mantanmu itu. oh dia sudah begini Ini yang pernah kau ceritakan? Lupa ya, Biko. Apa yang merasakan? sekali kan lu Karena udah kirim. Dia yang kirimkan. Ceweknya. Lo bisa tahu juga. Hah? Lihat video sudah mau kasih lihat? Ada kasih yang waktu lari kita Iya, tapi enggak aku perhatikan juga ada kita. Masa? Aku tuh aja bilang begitu-begitu, tapi udah pernah lihat ya yang video atau foto? Videonya enggak juga. memang boleh ya Oke, nah, tapi setelah kejadian itu kan yang mantan, bagaimana kamu memandang kemungkinan untuk memiliki hubungan lagi? Apakah ada perubahan atau sama? kan sekarang kalau sekarang saya tuh kurasa kayak enggak kemarin memang mau sekali gak punya mau sekali jujur mau sekali gak punya pisahan tapi sekarang enggak mau kayak kalau Adi tuh aku gak lagi dilarang mau juga kasih pergi buang sampah di banyak kalau misalnya didapat itu beberapa menit tidak keluar dia bilang Adi cepat kita jauh balik Tapi di sini maksudnya kamu capek atau emang sudah tidak mau nih? capek nggak bisa kak dikekang nggak bisa kak dilarang-larang kan di keluarga aku nggak pernah kak dilarang-larang semua mau ini dia kan tiba-tiba ada dia datang melarang-larang Berarti tapi kamu tidak takut ya untuk memiliki hubungan baru atau sampai ke jenjang pernikahan seperti itu? Tidak ya? Nah, kemarin juga sempat ambigu. Kamu bilang bahwa kamu tidak takut sih untuk memulai hubungan baru, tapi hasil wawancara saya dengan significant others, yaitu sepupumu itu, dia bilang bahwa kamu takut untuk menikah. Yang mana benar? itu pernah kan memang bilang sama dia itu tidak takut kak punya jalan yang baru bukan dalam hal konteks menikah itu menikah tapi kak salah pasangan nanti dapat kak yang seperti bapakku bisa dibilang kalau bisa dapat orang yang baik tuh kayak bilang oh baik ini bisa ini cocok sama saya ini sesuai kriteria aku sesuai yang aku mau tapi ternyata tidak ditoki bagaimana orangnya karena bapakku juga begitu kan tidak aku tahu kalau dilihat dari luarnya baik sekali tapi kalau dilihat ternyata di dalamnya astagfirullah. Oke, jadi kesimpulannya tidak takut untuk menikah. Tidak takut untuk menikah tapi takut salah pilih pasangan. Itu ya, jadi sudah jelas di sini. Ada kemungkinan kamu akan menjalin hubungan baru dengan laki-laki lain. Ada. Oke, berarti kamu cukup terbuka jadi. Nah, kalau soal pasangan sendiri, nah kamu ini merasa lebih susah percaya sama laki-laki secara umum, misalnya teman laki-laki, kakak, atau orang dewasa lain? Sudah. Kalau selain soal pasangan tadi tuh, kamu merasa ini enggak ada trust issue ke laki-laki lain, kayak kakakmu, kamu atau teman? Iya, kalau kakakku ada sedikit sih enggak percayanya karena banyak kayak karena bapakku itu karena kakakku itu kalau kuliah mau seperti bapakku diam kita diam tapi ternyata enggak diam sebenarnya kalau menghanyut iya kayak begitulah karena pernah kak aib sebenarnya pernah kak tuh beberapa pasnya masih di kos lama kak pernah kak dapat tespek terus
waktu pas di kos lama Kak itu pernah Kak dapat, tapi ndak aku tanya Ki, bilang ini apa ini, ndak aku tanyain. Tapi waktu sudah nih itu terwanu sendiri Ji, bilang ternyata itu tes untuk tes apa namanya, tes, tapi itu tes tidak ada Ji, apa Direksi. tidak ada Ji, kayak mesin gitu. Masih baru. Terus Tes untuk apa beda? nggak aku tahu, tapi ada kucing. ada mana cerita teman-temannya, tapi nggak aku dengar jelas cerita tentang apa, tapi ada bahas-bahas begitu. Tahu. Terus baru-baru ini juga di tasnya ada Kak dapat itu. Respect lagi. Apa? Kak, Hah? Oh begitu. makanya kayak nggak bisa Kak, makanya pas kayak Diam-diamnya nih orang ternyata mus. kayak kota yang kalau sampai tuh itu hebat pasnya atau apa? kan dia kalau pulang kayak taruh di saja tasnya begitu. Saya yang terletak sembarang. saya yang gantung. Nah kebetulan pas itu ini tasnya dalam keadaan terbuka Ki. Jatuh. Nah ada Ki kayak kacamatannya kan, dia kayak pergi kayak kalau malam pulangnya kayak masih Shopee begitu, Shopee Food. Kayak ada kacamatanya, kus tangan apa segala Saya macam. sebut dia kerja Ki. Kalau enggak ada yang kerja. Iya, kayak begitu. Ya. Terus Oh wawancara. Sorry mami masuk. Seru nih Bella. terus terbuka kita makanya kayak mau Kak rapikan nih, karena saya enggak suka mau Kak gantung, enggak suka berantakan. Aku tahu bagaimana kamarku tuh, buka Ki, penasaran tuh kok buka ini aku begini sampai di situ tuh sempat ini Sudah telik. terus menetes air mataku Kak. Kenapa ini? Karena yang kedua kalinya nih, pertamanya dapat Kak itu, keduanya dapat Kak ini. Aku bilang kayak Warna merah kah? hitam. Oh. Di Indomaret. Iya. Tuh pernah lagi lihat di Ani tuh waktu di MP di mana kan? Iya, terus ikut, kenapa? Apa ini? Kayak enggak aku percaya kalau dia kayak dalam bukan ini, bukan mungkin aninya orang atau aneh temannya yang nggak lupa, karena kemarin dulu jangan kasih tahu orang, terutama orang yang kusebut ini inisial N, satu tempat kerjaku cerita kalau dia ada itu di dompetnya. Hah? Ada begituan juga? Di dompetnya. Kok Ada apa? ih, aku kapan untuk tidak Sekali anjing. mana-mana? tidak karena semua Kak, pasnya kan awalnya pas kutuk begitu kudaan yang Kak kutuk kaget Kak, tapi kemarin berubah lagi pandanganku. Kemarin waktu ku tahu bilang teman kantorku yang N tiba-tiba ketawa terus bilang ke saya, kan ini dompetnya tertinggal di musola, terus ada yang diambil sama kakak-kakak, terus dia bilang Eki nakal Kak Gau, bilang kenapa ada sesuatu di dompetku. Terus aku bilang kok kerja tidak? Apa? Aku bilang kau yang punya, kau yang pakai. Dia bilang bukan, pernah beda nginep di rumahnya temannya, terusin temannya ada satu temannya yang bawa, terus dia penasaran apa jadi nak buka Ki, terus setelah nak buka dia ternyata itu tidak mau ambil temannya, jadi dia kesusut di dompetnya, terus nak bawa sampai sekarang. Jadi setelahnya itu bilang, oh mungkin kakakku juga begitu. Jadi kayak Satu juga. satu. Kamu sebenarnya Daniel ya dengan Kayak ini tuh tahu diterpa dengan hal-hal yang begitu anjir. Syuknya. Jadi bilang Kak, oh mungkin juga begitu ya. Jadi kayak mulai aku percaya tuh, dia bilang gaji kakak begini, karena kalau sama saya kayak tidak ada sama sekali anu yang kayak begitu di mata. Marah kok sama kakakmu? Pasnya kuliah itu marah Kak, tapi marah Mendam. aku tanya Ki kayak cuek kalau aja Ilfil. bicara tuh kayak sampai dia cucikan bajunya. Ilfil kok gitu. Karena kayak gitu Kak, jadi Segera mau kelempar ke HP. Oke, jadi begitu deh. iya. Berapa lagi dua gitu deh, Ki?
bukan dia sembarang kubuka. Nah lupa ya. Oke. Jadi tapi ini kan saya tentang trust issue. Apakah ini bentuk trust issue yang tadi menceritakan itu kakak kamu? Pasti salah satu namanya. Kehilangan kepercayaan. Berarti. Iya, karena kayak nggak disangka sekali bakal sampai. Kalau mulai aku aslinya kan aku bagaimana tuh kayak orangnya kayak apa-apa aku suruh nangis kayak iya baru dia diam-diam sih. Nah. Itu diam-diam menghanyutkan. Kayak ada orang mereka wawancara aku. Ini kan wawancara. Oke. Nah, tapi bagaimana hubunganmu dengan kakakmu sekarang? Kalau hubunganku sama kakakku sekarang baik sekali, cuman agak kemarin waktu pulang kampung Kak, karena lebih napilih pulang sama ceweknya sampai aku bilang, oh lebih mau pilih tuh perempuan lain daripada saya, karena aku terima ya ada perempuan lain selain saya yang spesial, karena kan kalau apa-apa dulu saya kan misal jemput dulu antar dulu kayak misal kayak kemarin yang ada event tak volunteer bawa kan Kak dulu setrika gitu, padahal kecil mau langsung mengiyakan, terus ini bilang Kak sama kayak pulang terus menolak karena lebih nepilih sama itu ceweknya. Sampai ndak tak setuju sama. Tapi Berani. tapi dari yang menceritakan tadi soal temuan-temuan itu ya, 2 temuan ya kamu dapat. Apakah itu pengalaman itu mempengaruhi caramu memandang kakakmu? Awalnya iya, tapi yang aku cerita tadi yang 2 hari kemarin aku tahu tentang itu menjadi tidak, karena mungkin kan aku tidak aku percaya bilang begitu, dia bilang oh mungkin nanya temannya atau apa, karena temannya juga kalau yang dari kos lama yang apakah itu pertama itu temannya memang sering datang kan beda kamar Kak, jadi tidak kudat tapi sering rame, dan mungkin anu salah satu temannya karena itu barang aku dapat di kantong kresek sampah. Kalau ini memang di tasnya mungkin kayak anu mito begitu juga. Tapi dari perilakunya kakakmu ini, apakah kamu mengaitkan dengan ayahmu? Ada kayak langsung mengkaitkan dengan perilakunya ayahmu itu? Awalnya iya, tapi setelahnya itu enggak, karena bilang Kak beda ya, enggak begitu ya. Enggak sama ya. Nyala gini. Simonis. Ada orang pakai rasu-rasu terus. Oke. Apa tadi mempengaruhi mengkaitkan dengan ayahmu, perilakunya ayahmu? Kalau muka kaitkan enggak, karena beda Ki. Karena bapakku tuh dia enggak begitu Ki. Enggak sampai begitu. Nah, terkait dengan yang menceritakan tadi, ada enggak figur laki-laki lain dalam hidupmu kayak siapapun itu yang bisa mempercaya? Yang bisa kupercaya laki-laki lain tidak ada, karena biar kakekku tidak kupercaya juga kan padahal kan kakekku kutemani dariku kecil, yang aku bilang tinggal sama kakekku dari kelas 2 SD itu tidak kupercaya juga kakekku. Kenapa? Karena pernah ada kakekku ini bertengkar sama nenekku karena kan perempuan juga, karena mungkin itu aku bilangin kemarin waktu ke sekolah, kak bilang mungkin karena turunan atau bagaimana, karena ini kakekku waktu muda melakukan hal yang sama. Main perempuan. Kakek dari siapa? Kakek dari mamaku. Terus ini kakekku didapat tidur sama perempuan. Jadi kayak aku percaya juga kakekku, karena sampai tuanya nenekku ini kayak benar merasa kalau ini tuh lewat mantannya kakekku, nah teriaki sampai sekarang kalau masih hidup nenekku sampai sekarang. Waktu lebaran datang itu perempuan cipika-cipiki, marah nenekku, banting pintu, sampai ini nenekku sama kakekku masih gajah. Itu lebaran Sampai ini Bukan lebaran meninggal tahun 2022 sama nenekku meninggal. Jadi sampai tuanya begitu sampai tuanya karena ini nenekku sakit hati. mendam. Karena nggak dapat tidur sama tapi nggak lakukan apa-apa kayak samping-samping. Jadi untuk figur laki-laki lain yang Tidak ada. Nanti cari. Oke. Nah, sekarang kan sekarang bagaimana kondisimu secara keseluruhan? Secara psikologis Bandingkan dengan 1 tahun atau 2 tahun lalu, ada perubahan yang merasakan? Kalau perubahan yang kurasakan 1-2 kayak begini dulu. Kalau sebelum atau sesudah?
atau bagaimana? Kondisimu sekarang? Sekarang, kalau sekarang itu kondisiku jujur sangat-sangat lebih baik setelahnya, apalagi setelahnya lepas Kak dari ini orang yang itu Cowok. Setelah lepas Kak dari itu kayak sekali, kurasa kayak bebas sekali hidupku, apa mau aku lakukan bisa. Sampai kau ingat dulu waktu tak magang berekod parah Kak situ. Sekarang tidak terlalu karena kayak mungkin udah stres, maka baru tidak pernah juga begadang sampai tidak tidur seharian, tidak pernah. Dulu itu biar sampai makan itu kayak jangan sekali, itu aku bilang sampai kalau kemarin bukan tidak terhitung 1 tahun ke situ karena tahun lalu yang kebanting-banting aku lakukan sampai begini-begini kayak yang aku bilang, sampai jam 1 malam yang 1 hari sebelum ke sekolah itu ku siram ke badanku sampai berendam Kak di dalam kamar mandi, ada mungkin 2 jam dari jam 1 sampai jam 3 sampai itu pagi pergi kayak gitu. Iya kan? Pernah kok sampai ini? Tahun lalu? Iya, Pas gimana? Iya kan? bukan lagi akhir-akhir tahun ini juga. Tapi sudah jauh lebih baik nih kan? Sekarang enggak pernah nih setelahnya, intinya setelahnya lepas Kak dari ini orang enggak pernah. Tapi hidupmu sekarang bagaimana? Kalau hidupku sekarang kayak Hidup karena hidup. iya, hidup untuk hidup. Karena hidup untuk hidup itu Kayak moja hidup untuk jalani, ku ikuti saja alurnya. Kayak kemarin kalau misal mau Kak apa-apa harus Kak melapor, enggak ada gitu. Kayak kalau mau Kak kerja itu ku kerja. lebih enjoy. Iya. Oke. Baru lebih banyak nih juga orang tuh bisa ku temani bicara, kayak kemarin terbatas sekali kalau mau Kak bicara sama orang, biar itu sama sepupuku yang kayak dilarang Kak bicara sama itu, sekarang bisa lebih lagi. Kan tadi kamu sempat mention bahwa kau juga pernah itu ya, apalagi dulu sempat ngomong kalau kamu pernah ke psikolog. Kamu masih konseling atau sudah berhenti? Sudah berhenti, sebenarnya masih disuruh lanjut sesi 2 karena masih banyak yang perlu lagi, karena kemarin itu lebih banyak menangisnya daripada ceritanya. Jadi kayak bilang psikolognya masih perlu sesi lanjutan, cuman enggak lanjut nih karena kayak enggak sanggup Kak untuk dengar dari psikolognya kayak Pertanyaan. bukan sih pertanyaannya, kayak responnya yang bilang kalau saya begini ternyata begitu Kak, nggak bisa Kak dengar. Oh iya kan? Karena setelahnya aku tahu yang kemarin awal sesi 1 saja aku tahu yang ngebilang Kak ternyata begitu Kak, kayak masa begitu Kak, nanti kalau sekarang saya nggak begitu sih. Diagnosa. Oh dia kasih kok diagnosa begitu. Boleh tahu diagnosanya apa tuh? Dia sih bilang baru gejala, tapi gejalanya itu cukup kuat gejala depresi. Depresi apa? Depresi awal, bukan yang Tapi apa yang membuat kamu berhenti itu? Karena itu kau tidak siap ya? Tidak siap Kak, karena mungkin kalau aku cerita lagi yang belum aku cerita, ada lagi yang baru-baru lagi bilang, karena kayak banyak sekali bilang tidak banyak bilang tidak bisa. Berarti denial kok sama ininya. Iya. Oke. Oke, jadi itu tadi yang membuat kamu berhenti itu. Tapi ada kemungkinan untuk pasti ada, tapi enggak tahu kapan, enggak sekarang dulu. Mungkin kalau kurasa mau Kak, atau ada di waktuku lah. Nah, dari semua yang sudah melewati tadi, apa yang sekarang masih paling berat untuk menghadapi? Yang sekarang masih berat untuk hadapi dalam hal apa ini? Penyimpanan penuh. Apa yang paling berat menghadapi? Apapun itu. Dari ayahmu kan? Kalau dari ayahku itu kayak mau Kak dibilang mau Kak ketemu sama dia, tapi kayak hatiku ndak mau. Kenapa? Aku tuh kan ndak karena interaksiku sama itu kayak bukan ayah sama anak. Kamu Kak kalau ketemu Kak sama dia mau Kak cerita, kamu Kak rasa sender, tapi tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia itu kalau bicara sama kayak nggak kasih jawaban tertutup. Nggak sama kalau mamaku yang kalau cerita Kak, tuh kasih 1 kata, dia kasih Kak 1 buku.
dry text ya. Kalau bapakku enggak, menelpon saja itu kalau bilang bagaimana kabarnya anak cantik begitu toh, nggak baik sih pak, bagaimana kita nah nggak baik nah, oh ya kalian nak lanjut kayak semua. Kayak padahal saya ini mau cerita, mau tanya kan mama aku biasa aku menelpon bagaimana tadi bagaimana lanjut nih, mau sekali ke apa kok kerjanya hari ini, mau saya cerita ke bapakku, ini begini kak tadi begini, tapi tidak bisa. Nah, ada nggak hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-harimu yang masih kayak terasa berdampak? Misalnya kayak caramu memandang orang atau caramu di lingkungan sosialmu. Kalau caraku pandang orang, kayak gimana? Memandang orang lain. Kayak, akhirnya kamu sudah berani untuk bersosialisasi. Oh iya, kalau itu memang ada perubahan dulu. Dulu itu kan saya orang pernah kemarin ada cerita bilang saya tuh nggak bisa kak, kalau disuruh kak saja ke warung itu saya nggak mau kak. Ada kemarin itu cerita kak, itu dulu kayak nggak bisa kak bicara sama orang, kalau bicara kak sama orang itu gemetar kak. Bahkan waktu awal masuk kuliah yang PKKMB itu sendiri kak, itu betul-betul sendiri yang pas dikasih kak kotak sampai gemetar tanganku jatuh, itu kotak aku pegang jujur di situ di ballroom itu jatuh kotak karena baru menangis karena bilang gitu senior, kenapa kita, aku bilang enggak sih padahal di situ kayak jangan ngajak bicara tidak bisa kak, tidak bicara kayak butuh kak, kan enggak bisa kak ada di situ keramaian. Kan kemarin di kampung enggak pernah seramai itu, baru orang-orang yang di kampung enggak kayak kan berkelompok-kelompok kayak orang bersama ini sendiri kak, mau kemana terus sendiri kak di situ. Jadi kayak enggak bisa kak bicara sama orang, terus enggak bisa kak bicara di depan orang banyak. Awal pertama kali kak presentasi di perkuliahan di mana di MTM, di situ yang 100 orang lebih, apa di situ basah semua muka aku sampai ke masker COVID, jadi itu maskerku basah semua. Sampai nabi bilang itu teman presentasiku, ih kenapa basah maskermu itu, sampai kerudungku di sini basah-basah ya. Keren enggak, tanganku pengen make basah semua. Tapi sekarang tidak, alhamdulillah. Apalagi setelahnya ada beberapa pengalaman bicara di depan orang banyak, bicara ke orang-orang yang aku kenal, enggak bisa pergi jalan sendiri. Kemarin biar itu disuruh kak pergi ke warung 5 langkah dari rumahku, enggak bisa kak sekarang bisa nih. Bahkan bisa kak naik motor jauh nih sekarang dari menyeberang provinsi kalau bisa gitu. Itu kayak bisa kak juga penuhi semua kemauanku sendiri tanpa aku tanya dulu orang bilang muka ini enggak bisa. Itu saja. Oke, nah kamu sempat bilang bahwa hubunganmu kan kemarin minta rating pak, kedekatan hubunganmu dengan ayah dan ibu, kamu bilang nilainya untuk ayah itu 7. Nah itu angka yang cukup besar sebenarnya untuk seseorang yang jarang kamu temui. Iya. Apa artinya angka 7 itu menurutnya Eki? Kalau kenapa memang cukup besar itu angka 7 untuk orang yang jarang kutemui. Kenapa aku kasih 7? Karena biar bagaimanapun dia tetap bapakku. Dia tetap ada di sini sama di siniku, di kepala sama di hatiku, bagaimanapun itu. Oke, lanjut. Apalagi Oke. apalagi itu aku bilang aja keluar. Apalagi dia ada di sini dan di sini. Ayo baru kan lupa. Oke. Tunggu. Iya sampai pernah kak Jona bilang orang di rumahku, biar bagaimanapun itu tidak ada kok kalau tidak ada dia. Jadi tidak bisa kak bilang mau kasih nilai 3, 2, tidak bisa. Dia tetap karena posisinya saja. Kalau mau kak bandingkan sama suaminya mamaku yang sekarang, memang suaminya mamaku yang sekarang lebih bertanggung jawab, lebih banyak sih gimana kayak tanggung, lebih kayak dia yang berperan sebagai betul-betul bapak di kehidupannya. Aku sama kakakku tuh enggak kayak, kalau bapakku bisa dibilang kayak keluarga jauh, justru ini suaminya mamaku yang kayak bapak kandungku, tapi tetap bapakku kasih nomor 1 daripada dia.
yang kenapa kak bilang tetap bapakku kasih nomor 1 itu, kenapa aku kasih rating 7 karena sampai sekarang suaminya mama aku nggak bisa aku panggil bapakku itu tetap bapakku, nggak bisa aku panggil bapak ke orang lain. Belum bisa menerima bapak tiri itu. Iya, tapi kalau mengakui sebagai orang tua memang iya, tapi kalau mau kak panggil bapak di depannya semua orang bilang bapakku itu tidak. Cuman kalau ditanya kak bilang bapakmu itu kuliah kan, dia bilang iya bapakku, tapi enggak bilang kak bilang kalau aku panggil dia bilang bapak itu enggak. Sampai kalau cerita kak ke teman-temanku semua bilang enggak, suaminya mama enggak pernah kak itu bilang bapakku. Jadi yang ketujuh itu ada karena kamu masih mengakui keberadaan ayahmu, bahwa dia ayahmu. Nah, kalau boleh jujur, apa yang kamu rindukan dari ayahmu? Atau apa yang kamu harapkan itu masih bisa kamu punya dari hubungan itu? Kalau yang kurindukan sama bapakku itu ya itu kebersamaanku. Kalau bisa dulu sempat ya berharap rujuk orang tuaku kembali, walaupun karena kasus itu kayak misal bilang saja lupakan misalnya itu, kayak pikir ke anak-anakmu bagaimana ke depannya, jangan kau pikir dirimu sendiri, tapi bagaimanapun pasti ditahu. Tapi sekarang aku tahu bagaimana perasaannya mama aku tuh pas itu, jadi tidak bisa kak juga larangi. Yang aku mau itu kayak kalau bisa kak satu hari saya tinggal kak sama bapakku. Yang mengharapkan Ya tinggal kak seharian full sama dia di terserah di mana, yang penting satu hari full itu aktivitas kak sama dia. saking rindumu itu. Nah, tapi apakah kamu yakin ketika misal kamu dikasih kesempatan itu datang, kamu bisa berbicara seperti yang bilang tadi? Karena kan kamu bilang Tidak. kamu tidak yakin. Tapi itu yang diinginkan kan? Berarti yang mengharapkan itu ayahmu yang bisa memulai duluan. Kak dia yang bilang karena sampai sekarang itu dia tidak pernah ajak kak tinggal di rumahnya. Iya kak. Nah, kalau misalnya ada satu hal yang dikatakan ke Iya. dan dia akan benar-benar dengar itu, kira-kira apa yang mau bilang? Apa? Oke. Ulangi. Kalau misalnya dikasih satu hal kalau misalnya ada satu hal yang ingin katakan ke ayahmu kok, dan bisa aku benar-benar ayahmu itu dengar, kira-kira apa yang kamu bilang? Mau kak bilang kenapa ki ndak pernah ajak kak tinggal ki sama. Terus mau kak juga bilang kenapa ndak pernah ki ndak minta aja, bukan ji uang mau aku minta, aja minta didengar, kayak kenapa ndak pernah tanya bilang bagaimana, ndak pernah kenapa ndak pernah telepon kak minimal 1 minggu 1 kali lah, kenapa harus 1 kali setahun 2 kali setahun, itu pun menelpon di sebelum hari raya ataunya pas ada di Makassar. Kalau misalnya ada kak di Makassar nanti itu juga baru menelpon. Jangan sampaikan kayak pertanyaan seperti itu. Tapi kalau kayak pernyataan mau kak bilang kenapa ki pertanyaan itu ke pernyataan pernyataan ya. Tidak apa-apa sama. Oh pernyataan, kenapa harus kita yang lakukan itu, padahal kalau dilihat tidak seperti itu ki orangnya. Terus kenapa harus mamaku, kalau memang paling dari awal tidak mau ki sama, kenapa harus sampai ada kak baru ki putus hubungan? Kenapa sebelum ada kak masuk sebelum lahir kak baru ki begitu? Kenapa ada mika aja sama kakakku baru begitu? Kalau memang karena kan apalagi ada 3 tahun baru ada sama kakakku, jadi bilang kenapa 3 tahun itu kenapa bukan di situ, kenapa setelahnya ada pi. Oke. Nah, kalau mau bayangkan ki ini, pernah kau bayangkan tidak kalau misalnya suatu hari hubunganmu dengan ayah itu bisa membaik? Atau menurutmu kayaknya tidak mungkin? Kayaknya bisa, tapi ragu kak, karena jujur ini saja sekarang nanti kalau wisuda kakakku nggak tahu mau bagaimana itu. Ada yang datang
sama istrinya, terus posisinya di sini ada mamaku sama suaminya, terus otomatis itu pasti mamaku ndak mau karena dia ndak ada kontribusinya. Ada tapi tidak sebanding sama kontribusinya mamaku sama suaminya. Jadi apalagi mamaku pernah bilang mau aku panggil itu orang. Jadi bingung mau aku panggil ini tidak apa. Sama kayak kemarin waktu lebaran, singgung keluarganya mamaku bilang ndak pergi ke bapakmu. Mamaku situ kayak muka-muka bilang iya ndak pergi ke bapakmu, kayak begitu sih, diam-diam jangan. Ya mama belum dimakan Kak. Kalau itu pasim ya, tapi kadang dia juga mamaku ya kalau tiba-tiba dia bilang ndak pernah kok nggak telepon bapakku, ndak pernah kok nggak kirimkan atau apa lah. Oke. Nah, selain ibu dan ayah, ada ndak orang atau hal lain yang benar-benar bisa membantu untuk melewati masa-masa berat? Ibu dan selain ibu sama nenek kok untuk melewati masa berat, lebih ke keluarga dari mamaku sih, kayak saudara-saudaranya mamaku yang perempuan terutama, karena dari kecil sama kak mereka tinggal, apalagi sama kak pasnya kak baru pindah sama kak, jika itu tanteku tidur dia sama urus dari sekolahku, dari ku SD sampai ku SMA, bahkan pas mau masuk kuliah juga ada ikut berkontribusi bantu kak. Sama itu yang mau wawancarai, karena dia itu semua apa-apa yang tidak ada aku rasakan sama dia aku ceritakan semua. Maksudnya? Sama Sepira itu aku ceritakan semua itu, apa semua yang aku alami. Saya kira juga ini ya bisa membantu. Lebih membantu, kayak jadi pendengar sih, kayak lebih dengar aja kalau cerita kak, karena kan kalau mama aku mau kak cerita ke mamaku tentang kak play kayak tentang itu tadi yang cocok, tidak mungkin mami karena larang kak, jadi aku cerita ke dia supaya tidak pendam sendiri. Oke. Waktu kemarin juga kamu sempat kalau kamu sempat ikut olimpiade sebagai coba ikut olimpiade sebagai bentuk pembuktian diri kepada ayahmu. Apakah itu benar-benar membantu secara emosional? Itu membantu karena kemarin kan bilang pernah sempat kak ikut, terus pasnya ikut kak itu ditelepon sama bapakku, bilang ikut kok ini ini, terutama waktu magang kemarin, waktunya Natal ki bapakku bilang magang kak di situ, kayak langsung nih menelpon bilang gimana nih tahu kayak walaupun kayak nabang-nabangkan agak lebay sedikit, dia bilang tidak itu di situ susah itu begini kayak senang sekali mak di situ, kayak ada apresiasinya ke saya ya, karena enggak pernah bilang bagus itu enggak, dia selalu, apalagi waktu pemilihan jurusan kak kemarin dia kayak bilang jamu kok itu bagus kok kalau di matematika kok begini, kayak pilih kan tak begitu toh, enggak cocok kok itu, enggak seperti mamaku dia bilang terserah nih kamu apa yang sebisamu nih, enggak sebegitu ya. Makanya kemarin waktu kayak bangga sekali waktu Natal itu, apalagi yang ikut ke olimpiade kemarin, jarang-jarang itu apalagi 3 aja dipilih kemarin itu, kayak bangga sekali. Tapi setelah itu apakah kamu menjadi lebih termotivasi lagi untuk develop as ya makanya ini kemarin yang waktu ambil kak lagi magang ini, kak berharap kak lagi ditanya bilang, makanya kenapa kak selalu pasang story walaupun kadang aku privasi ke orang-orang, dia juga sudah supaya notice, supaya telepon kak lagi bilang apa aku kerja itu kak di notice sama dia. Pernah aku anggap Ki Om Tio sebagai ayam? Pernah. Kayak benar-benar figur ayah yang menggantikan ayah. Iya pernah. Pada saat dia itu orangnya kalau bicara soal pendidikan masa depan itu betul-betul saya kagumi. Kayak contohnya dia diam-diam itu persiapkan sekolahku, masa depanku dariku SMP tanpa aku tahu. Aku taunya itu setelahku lulus SMA pas mau masuk kuliah. Dia cerita semua walaupun lewat video call. Terus dia cerita bilang, saya sebenarnya itu kenapa aku kasih
paksa ke suruh mama itu kalau soal pendidikan itu, dia bilang terserah mau di mana SMA. Tapi waktu saya itu aku bilang kasih di sekolah unggul ya supaya bisa gampangnya masuk di perguruan tinggi. Terus sudah persiapkan tentang biayanya, nah suruh mamaku buka tabungan untuk biaya kuliahku ke depannya sama kakakku supaya tidak tidak kekurangan begitu. Terus kayak ada terus dia tidak kayak ada terus dia kata-katanya yang bisa bikin kak untuk apa nih ngagum. Kayak apalagi kalau dia cerita tentang pekerjaannya, bilang kalau orang kerja nak begini begitu, kalau kerja. Jadi saya senang kak cerita sama dia kalau soal kayak pekerjaan apalagi magang begini tuh senang kak cerita ke dia, karena dia tuh kayak nakasih kayak contoh tapi tidak napojokan nih orang yang kayak aku ceritain yang masalahku di kantor sekarang. Terus dia itu kayak kasih contoh, bilang ya begitu memang kalau dunia kerja, enggak selamanya itu kau harus jangkau kasih. Kak kan bilang kak kemarin hampir kak menangis karena itu yang didondor kak. Terus dia bilang jangkau kasih lihat ke orang gitu, yang orang bilang kau enggak bisa, harus kau kasih lihat, dia bilang biarpun barang bagaimana kau harus kau kasih lihat, baru bilang kau enggak lemah, kau enggak bisa menangis di depannya, biar menangis mau kamu nangis tapi ke toilet kau jangan di depannya. Nah itu nabi lain kak. Terus dia orangnya kalau misalnya lagi kumpul ke keluarga begitu dia senang kina bilang itu nak saya kalau kumpul kayak begini ku suka karena kayak bahagia kak lihat kayak kerja kerasku untuk kerja untuk pulang ambil cuti kayak ku lihat ku semua di sini kumpul makan begitu. Terus setiap jalan kayak misalnya perjalanan jauh kayak misal dari kampungku ke Palopo begitu kalau mau jalan-jalan dia pasti cerita terus bilang nak saya itu mau lihat kalian begini, mau walaupun saya bukan orang tua kalian tapi saya itu kayak bangga punya kalian, saya itu mau sama mamamu bukan karena mamamu sih, karena saya lihat kalian ada gitu. Walaupun memang awalnya saya tidak setuju sama dia karena adalah apalagi dia kan bisa dibilang mualaf gitu, jadi kayak mungkin pandanganku tidak bagus kayak apa mungkin tidak bagus sih, kayak tidak cocok ya tidak muka. Tapi dia kalau soal masa depan itu betul-betul buat kagum kak sampai beri kak bilang kalau bisa nak pasti kau buktikan kau begini. Jadi aku suka tapi kalau melihatnya dia sebagai ayah yang kayak caper tuh kalau sama dia om tua itu tuh kayak benar-benar mengharapkan, tapi kayak ayah betulan yang kan kamu lihat Om Cio sebagai mentor, tapi kayak sebagai ayah yang betul-betul mau bermanja-manja dengan dia. Tidak bisa. Tidak. Karena sempat kemarin sebelumnya itu pernah kayak ada rasa curiga sama dia. Kenapa? Karena pernah kak ngechat kayak chat yang menggelitik kayak bikin ilfil. Sampai itu pernah ngechat kayak bilang hapus ini chat tak nak kalau suruh kak hapus chat. Nah di situ tuh untuk apa kok hapus? Tentang apa? Dia pernah bilang karena sayang kak gitu. Sampai kayak muta yang apalagi sebelumnya itu sudah kan nonton lama sekali nih pas masih SMA kak sempat nonton kayak itu yang ayat tiri begini yang teman-teman yang ayat tiri yang iya. Jadi kayak pas ngechat kak begitu tuh kayak mau sekali kak tanya mama aku, tapi tidak bisa keluar dari mulutku karena takut kak nanti kecewa mamaku atau berhenti lagi mamaku. Sampainya waktu sakitnya mamaku kemarin ada kecurigaannya mamaku, sampai di situ kayak berani kak bilang pernah kak juga ngechat bilang begini semua aku tanya mamaku tahu semua mana ya, tapi aku bilang aku hapus itu cekku. Jadi tidak bisa kak tuh. Tapi setelahnya tuh tapi memang waktunya kak ngechat begitu pasnya kak ketemu kayak awkward sekali, kayak tidak bisa kak kayak kalau ada kak di satu ruangan berdua kayak langsung kak jauh kayak takut kayak jaga jarak, makanya tambah buat diriku tidak bisa panggil bapak. Ya, karena iya sih. Berarti untuk sosok ayah kandung dia masih tidak tergantikan ya? Tidak. Oke. Kalau dari agama atau komunitas atau aktivitas tertentu apa yang menjadi pegangan untuk survive, untuk semangat? Yang kayak gimana? Apakah ini atau ini? Lebih ke
lingkunganku sih, karena bagaimanapun harus Kak, yang ku bilang kemarin harus Kak buktikan ke bapakku kalau tanpa ada dia di sampingku bisa tonja, walaupun dia bilang orang cinta pertamanya anak perempuan itu bapaknya, itu tidak berlaku untuk saya. Boleh di Kalau aku bilang, banyak orang bilangnya cinta pertamanya anak perempuan itu ayahnya, itu tidak berlaku untuk saya, karena aku rasa cinta pertamaku itu tidak tahu siapa. Bukan ayam, Bukan, Sayangmu. kenapa bisa? karena kayak tidak ada masanya yang betul-betul masanya seorang ayah sama anak yang kurasa, yang kayak rasa cinta yang bilang orang tidak ada, karena darinya masih sama bapakku sama mamaku. Memang bapakku tuh kayak kerja terus, tidak ada waktu. Itu juga waktu yang kayak aku bilang kalau makan atau kumpul keluarga kalau malam itu pun kayak apa itu tidak ada rasanya, apalagi belum pak TK atau belum pak sekolah, jadi tidak aku tahu. Oke, nah. Ada lagi pertanyaan kedua. Oke. Kan kamu kemarin sempat mention bahwa kamu dampak yang kamu rasakan adalah kehilangan percaya diri. Kehilangan kepercayaan diri, maksudnya di sini dalam hal apa? Belum percaya diri itu kayak dalam hal mendekat ke orang lain, kayak biar ke sesama jenisku atau lawan jenisku kayak anu kak mau dekat, apalagi kalau langsung kayak cerita bilang tadi saya dijemput kak sama langsung menghindar masa itu, nggak mau gabung. Ada indikasi malu atau insecure? Kalau malu sih enggak, karena enggak tahu orang apa penyebabnya kalau enggak aku ceritai. Kalau insecure pasti ada, kayak enggak apa tuh, kayak kenapa dia begitu saya enggak begitu. Kemarin saya sempat tanya bahwa ada rasa dendam. Kalau kamu dendam ke Si istrinya. istrinya, apa kamu masih dendam sampai sekarang? Iya, Masih dendam. masih. Apakah ada kemungkinan kamu akan memaafkan dia? Tidak. Nah, Oke. Nah, apakah ayah dirimu ini berperan sebagai figur ayah tadi? berperan sekali kalau soal ekonomi. Ekonomi ya. Nah, apakah kamu sekarang sedang menjalin hubungan dengan laki-laki? Tidak. Tidak ya. Apakah ayahmu itu sudah punya anak? Tidak. Ayah kandung Tidak. tidak punya anak ya? Iya. Sampai sekarang. Oke. Nah, Tidak berarti punya. sekarang kamu lebih dekat dengan ibumu. Iya. Bagaimana hubunganmu dengan selingkuhannya ayahmu? Sangat-sangat tidak ada hubungan. Tidak pernah berinteraksi? Tidak pernah. Tidak pernah. Dan baru-baru ini buat Kak lagi sakit hati tahun lalu, karena sempat kemarin awal tahun 2012 kemarin datangnya di kosku waktu datang bapakku beli karpet untuk masjid, nah singgah di kosku. Nah ini istrinya ndak turunnya di mobil, terus suruh ke bapakku pergi salim. Nah di situ kasihan kondisi mukaku break out parah. Apa dia bilang, kenapa sekali cara langsung pas begini sadar pas kan mau begini terus nembak, kenapa saya nggak suka nggak mau Masih dendam sekali. kayak berusaha untuk mau sadar, aku datangi aku di tidak turun di mobil, baru langsung ku notice suka. Ini tadi kamu sempat bahas pernah kau berlihat orang tua berselisih karena perselingkuhan? Iya, Bagaimana perasaanmu tadi? perasaanku di situ kayak apa nih, kaget kak iya, karena masih kecil kak di situ kenapa ini bapak sama aku takut di situ langsung sembunyi sama kakakku di kamar. Terus ini kakekku sih yang lebih ke kakekku yang suruh kayak bilang masih muka di kamar. Terus saya ini tanpa tahu apa-apa menangis saja nih, baru menangis, tidak tahu menangis karena apa. Pas umur berapa itu? SD, maka itu SD kelas 3 2 mau naik 3 lah, karena seingatku tuh kelas 4 ke SD pisah seperti sebelumnya itu. Oke. Untuk saya simpulkan, berarti kedekatanmu dengan ayahmu sebelum itu sangat dekat ya.
Terus setelahnya akhirnya berjarak. Terus kalau dengan ibumu itu pas sebelum berselingkuh itu dekat memang aja, terus setelahnya makin dekat. Oke. Nah, pertanyaan terakhir, pernah nggak kamu bermimpi buruk soal ayam? Pernah. Boleh diceritakan? Pernah Kak mimpi. Pernah Kak mimpi. Ini Bapak lebih ke mamaku sih yang didapat. Ini mamaku didapat sama laki-laki. Apa yang melakukan bapakku di mimpiku, mamaku yang lakukan. Terus ini bapakku, nah anu mamaku, nah KDRT itu semua buruk sekali tuh, kayak baru di situ Kak lihat tidak bisa bergerak, kayak mau sekali Kak bilang mama begitu kamu jangan kayak tapi tidak bisa. Tapi pernah aku nggak merasa bermimpi kok sampai yang menangis sekali pas bangun gara-gara ayam? Pernah, itu yang mimpi Kak, karena kenapa ke bapakku meninggal di depannya ibu tiriku, di depannya istrinya kan. Bapakku kan bapakku ini kan dia ada riwayat asma, terus itu di situ bapakku dalam keadaan sekarang, terus ini istrinya kayak ngeliat-liat saja tanpa kayak. Nah di situ saya kayak ada Kak di situ, tapi nggak ada Kak, kayak bilang kenapa kok enggak, tolong kenapa enggak. Tapi pernah aku bermimpi enggak kayak bermimpi ditinggalkan ayam? Pernah Kak, satu lagi mimpiku yang ku dapat ke ini istrinya bapakku yang sekarang, ada ke anaknya, terus mereka kayak kayak keluarga yang harmonis sekali, kayak baru di situ kayak kulihat kenapa bisa harmonis, baru pas sama saya enggak begitu, baru itu posisinya di situ anaknya seumuran saya, kenapa bisa seumuran saya, baru perempuan juga. Apa yang merasakan? Ya sedih ternyata bisa jadi bapakku begitu, bisa jadi seorang ayah ke anak perempuan, baru kenapa ke saya tidak. Terus kenapa baru itu yang anak perempuan yang kulihat mirip sama saya tapi bukan saya, karena beda panggilannya. Nah, pernah oke. Jadi saya rasa sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada hal-hal penting atau informasi penting yang mungkin belum saya tanyakan tapi penting untuk dibahas. Mungkin hal-hal penting yang tidak sempat saya bahas tadi. Ada? Kalau sekarang yang enggak ada, aku enggak tahu kalau nanti. Oke, nanti kalau ada diingat infokan kan ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak atas ketersediaannya Eki, dan mohon maaf juga kalau misalnya kata-kata saya yang kurang berkenan di hatinya Eki ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang kita tanyakan terlebih dahulu. Bisa ada lanjutannya ini? Nanti saya lihat lagi. Kalau untuk yang signifikan others kan masih ada. Kalau signifikan others kayaknya sudah cukup. Nah, untuk Eki ada bagaimana perasaannya Eki sudah wawancara? Bagaimana perasaanmu sudah wawancara? Senang kah? Senang kenapa bisa? Senang Kak, tapi agak senang, baru takut Kak, sedikit takut. Kenapa Kak? Karena gue kasih tahu itu tentang kakakku. Iya, cemas. Nanti mau pandang ternyata aku gitu. Oke, masih ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau gitu saya tutup ya wawancaranya. Terima kasih kepada Eki. Semoga Eki bisa terus bahagia dan pulih dari luka-lukanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi